Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kelas Bimbel. Pada kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal tentang Undang-Undang Kepolisian pada tes pengetahuan umum, tes akademik Polri. Oke, langsung saja ya. Soal yang pertama. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR. Itu diatur dalam pasal berapa? Nah, kalau kalian latihan soal seperti ini, itu jangan hanya ini jawabannya ini, itu ini gitu ya. Maksudnya jangan hanya soal dan jawabannya aja, tapi dipahami juga setiap pasal-pasalnya. Jadi sekalian belajar pasalnya. Kalau dibolak-balik, jadi soalnya kalian ngerti gitu. Nah, contohnya ini ya. Jadi, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu ada di pasal 11. Berarti ini jawabannya adalah C. Nah, di sini ingat ya, pasal 11 itu tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Jadi, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang nunjuk Kapolri itu adalah Presiden ya. Jadi yang nunjuk Kapolri, yang ngangkat dan memberhentikan itu adalah Presiden. Tapi tapi dengan persetujuan DPR. Oke, diingat-ingat ya. Jadi, yang ngangkat dan memberhentikan Kapolri itu adalah Presiden, tapi dengan persetujuan DPR. Pasal berapa tadi? Pasal 11. Oke. Lanjut, hubungan kerjasama kepolisian negara dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional. Nah, ini panjang banget ya soalnya. Di sini clue-nya adalah, nah ini ya, di dalam dan di luar negeri. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk di dalam dan di luar negeri itu ada di pasal 42. Nah, ini ya. Jadi, hubungan dan kerjasama polisi dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri itu didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Oke, ini ada di pasal berapa? Yang di dalam dan di luar negeri itu ada di pasal 42. Berarti ini jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya. Untuk menunjang profesi pejabat kepolisian, diadakan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Nah, ini kuncinya ya. Tentang pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Jadi, pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian itu ada di pasal 33. Nah, ini ya. Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, dilakukan pengkajian penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Berarti ada di pasal 33 ya. Jadi 33 itu tentang ilmu dan teknologi kepolisian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu pada pasal berapa? Nah, kuncinya ini, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Nah, ini ya. Jadi, itu ada di pasal 15 ayat 1 ya. Ini banyak ya, wewenangnya ini banyak. Nah, ini pasal 14, 15 itu sering keluar karena ini banyak isinya ya, isi pasalnya. Nah, ini ya, pasal 15 ayat 1. Apa aja wewenangnya? Menerima laporan dan pengaduan. Jadi kalau ada laporan sama pengaduan itu ada di pasal 15. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau ada warga yang berselisih, ganggu ketertiban umum, nah itu tugas polisi pada pasal 15 ayat 1.
mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Nah, penyakit masyarakat juga pasal 15 ayat 1, kemudian mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Nah, yang sering keluar ini juga nih, melakukan tindakan pertama. Nah, jadi tindakan pertama itu juga di pasal 15. Kemudian yang selanjutnya ini ya, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang. Jadi, polisi itu boleh berwenang mengambil sidik jari ya, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta motret juga boleh ngambil sidik jari sama motret itu ada di pasal 15 ayat 1 juga ya. Nah, mencari keterangan dan barang bukti, BB barang bukti ini juga pasal 15 ayat 1. Nah, yang ini ya, yang J ya, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Nah, ini ya, Pusat Informasi Kriminal Nasional. Berarti jawabannya adalah 15 ayat 1. Nah, ini kalau bisa dihafalin ya, yang 15 ayat 1 ini, karena ini isinya juga lumayan banyak. Nah, ingat-ingat yang tadi ya, dia ada barang bukti, kemudian sidik jari, serta memotret juga. Oke, sebenarnya ini ada juga di video-video kelas bimbel sebelum-sebelumnya tentang undang-undang kepolisian juga udah pernah dibahas. Jadi kalian jangan sampai terlewat juga ya, ditonton juga ya video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa lebih banyak pengetahuannya. Oke, kita lanjut. Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Nah, ini kunci atau clue-nya ya, pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kira-kira ini itu ada di pasal berapa? Nah, ini ya. Jadi, dia itu ada di pasal 41 ayat berapa? Nah, ini ya ayat 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah kalau tentang perdamaian dunia di bawah PBB ingat ya 41 ayatnya jangan lupa ayat 3. Kalau dia ayat 1 nih 41 ayat 1 itu tentang minta bantuan ke Tentara Nasional Indonesia atau TNI, oke? Jadi kalau yang 41 ayat 1 ini tadi itu minta bantuan TNI. Ya, diingat-ingat ya. Kalau 41 ayat 1 itu minta bantuan TNI, kalau 41 ayat 3 itu pemeliharaan perdamaian dunia. Kalau 41 ayat 2, nah ini dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, kepolisian negara memberikan bantuan kepada TNI. Jadi kalau 41 itu minta bantuan kepada TNI, kalau yang ayat 2 dalam keadaan darurat militer dan perang itu memberikan bantuan. Nah, gitu ya bedanya itu. Kalau 41 ayat 1 itu minta bantuan TNI, kalau 41 ayat 2 itu memberikan bantuan kepada TNI. Kalau 41 ayat 3 itu tentang perdamaian dunia. Nah, oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum ya. Jadi kalau polisi itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum ya, bukan peradilan militer, tapi masuknya peradilan umum. Itu ada di pasal 29 ya. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum ya. Pasal 29 ayat 1 jawabannya yang B. Oke, lanjut ya. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pasal berapa? Nah, jadi gini ya. Ini
Itu ada di pasal 39 ayat 2. Nih, 39 ayat 1 itu tentang jumlah anggota Komisi Kepolisian Nasional, anggotanya. Nih ya, 39 ayat 1 itu jumlah anggotanya. Nih, jumlah anggota ya, 39 ayat 1. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota. Jadi, Komisi Kepolisian Nasional itu ada 6 orang anggota, ada 6 ya. Itu berarti tentang jumlah anggota di pasal berapa? 39 ayat 1. Nah, kalau ini yang ditanya itu unsur-unsurnya. Nah, ini ya, berasal dari mana aja? Dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Nih, unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat itu ada di pasal 39 ayat 2. Berarti ini jawabannya yang D, pasal 39. Nah, ingat tadi kalau 39 ayat 1 itu dia tentang keanggotaannya, jumlah anggotanya. Berapa jumlah anggotanya tadi? Ada 6 orang anggota. Oke, sekian pembahasan mengenai soal-soal UU Kepolisian. Jangan lupa ya, tonton video UU Kepolisian kelas bimbel sebelum-sebelumnya karena di situ juga lumayan lengkap pasal-pasalnya gitu. Jadi kalian bisa lebih banyak pengetahuannya tentang UU Kepolisian. Oke, sekian pembahasannya. Semoga kalian semua lulus menjadi anggota Polri. Amin.